Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Teman-teman, kaifa halukum? Ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada hari ini kita akan belajar sentra matematika ya dengan materi sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Ya, kita sekarang akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Dua dulu ya. Yang pertama komutatif dan yang kedua itu asosiatif. Nah, sekarang kebanyakan teman-teman belajar di rumah karena sedang ya adanya virus ya yang berada di sekitar kita. Jadi kepada abu, emu, ayah, bunda ya tetap semangat ya mendampingi ananda di rumah ya qadarullah. Ya kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh ya, mohon kerjasama dari abu dan ya abu, umu, bunda dan ayah juga senantiasa mendampingi teman-teman selama melaksanakan belajar di rumah. Oke, teman-teman, kita masuk ya ke pembelajaran tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Kita akan mempelajari tentang komutatif dan asosiatif. Kita masuk dulu ke komutatif. Ya, komutatif ya, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Jadi penjumlahan atau perkalian ya, ini termasuknya ke ya penjumlahan dan perkalian itu bila ditukar ya akan memberikan hasil yang sama ya, yang sama. Nah, bila ditukar itu ya memberikan hasil yang sama ya. Nah, baik itu penjumlahan dan perkalian juga. Oke, komutatif pada penjumlahan ya, misalkan Andi mempunyai 5 kelereng. Andi mempunyai 5 kelereng berwarna merah dan 3 berwarna hitam. Ini Andi ya memiliki 5 kelereng warna merah, 1 2 3 4 5 ya, dan 3 kelereng warna hitam. Misalkan teman-teman ya. Dan Budi mempunyai 3 kelereng warna merah dan 5 kelereng berwarna hitam. Ya, Budi 3 berwarna merah dan 5 berwarna hitam. Ya. Samakah jumlah kelereng yang dimiliki Andi dan Budi? Ya, bisa dilihat teman-teman. Sama tidak? Coba dihitung teman-teman. Ya, di sini ada 5, 3 ya. Di sini kelereng Budi 3 dan 5 ya. Dijumlahkan. Ini penjumlahan ya. Kita masuk ke penjumlahan dulu ya. Ke penjumlahan dulu. Nah, 5 tambah 3 berapa teman-teman? 8. Dan 3 ditambah 5 8 ya. 8. Sama tidak teman-teman? Sama ya. Ini untuk komutatif pada penjumlahan ya. Maka dengan rumusnya ya, sifat komutatif itu dapat ditulis ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini rumus dari komutatif pada penjumlahan teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke komutatif pada perkalian. Nah, pada perkalian kalau Mas Soiban Nafian ya, karena di sini sedang hujan, mari teman-teman bisa membaca doanya bagi ya teman-teman. Oke teman-teman, dilanjutkan.
komutatif pada perkalian, ya, jumlah kelereng Andi dan Budi tadi ya 8. Oke, kelereng Andi dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik. Setiap kantong berisi 2 butir kelereng. Itu kelereng Andi, ya. Jadi kelereng Andi ya kita yang perkalian. Andi ya. Tadi kan 8 ya jumlahnya ya. Jumlahnya 8. Nah, dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik yang berisikan 2 ya tiap kantong plastik. Maka kelereng Andi 2 ya. 2 nah 2. Ini kelereng Andi ya teman-teman. Lalu Budi ya dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik. Nah, setiap kantongnya itu isinya 4 butir ya. Budi tadi 8 ya, sama-sama 8. Nah, tadi dibagikan ya, diisikan ke kantong plastik 4. Nah, kantong plastiknya 2. Nah, maka terus ya 1 2 3 4 ya, kantong plastik 1 2 3 4 kantong plastik 2. Nah, ini komutatif pada perkalian ya teman-teman. Nah, maka ya coba kita perkalikan ya, kalikan ya. Kelereng Andi dan Budi dapat ditulis sebagai berikut ya. Kelereng Andi kita lihat ya, maka ini 2 ya, 2 dan 2 ya. Jika ditambahkan ya, ini tambahkan ya, pasti ditambahkan kan ya, 2. Nah, sama dengan dilihat di sini jumlahnya tiap kelereng 2. Nah, ada berapa kantong plastiknya? Ada 4. Maka 2 dikalikan 4 ya. 2 dikalikan 4 sama dengan berapa teman-teman? 8. Begitu ya. Atau ya, dan di sini ya, di sini ada 4 ya, 4 dan 4 ya, ditambahkan. Maka 4-nya ada 2, maka ya 2 dikali 4 sama dengan berapa? 8. Sama tidak teman-teman? Ya, sama ya. Maka hasilnya sama. Nah, 8 dengan 8 ya. Dari rumus ini ya, komutatif pada perkalian yaitu ya, dapat ditulis A dikali B itu sama dengan B kali A. Nah, ini rumus komutatif pada perkalian. Nah, tadi komutatif ya, tadi sudah ya, komutatif itu tadi ada 2, komutatif pada penjumlahan dan komutatif pada perkalian. Sekarang kita masuk ke asosiatif ya teman-teman. Oke, untuk asosiatif ya, asosiatif itu adalah sifat pengelompokan ya, sifat ya, sifat pengelompokan. Nah, penjumlahan ya, baik itu penjumlahan atau perkalian dari 3 bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda ya. Jadi perkalian ya atau penjumlahan itu dari 3 bilangan teman-teman, dari 3 bilangan akan memberikan hasil yang sama ya. Kita masuk ke penjumlahan terlebih dahulu ya, penjumlahan. Oke, kita masuk ke contoh asosiatif pada penjumlahan ya. Misalkan Andi ya memiliki 2 kotak berisi kelereng ya. Kotak 1 ya berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng hitam ya. Kotak 1 ada 1 kotak ya, 3 kelereng merah dan 2 kelereng hitam. Misalkan ini kelereng merah 3 ya, dan 2 kelereng
hitam. Nah, lalu untuk kotak 2 ya berisikan 4 kelereng putih. Ya, ada kotak 2. Nah, 4 kelereng putih. Misalkan ini kelereng putih ya, teman-teman. Kelereng putih. Nah, Budi ya. Ini Andi ya. Andi. Oke. Andi. Budi juga memiliki 2 kotak berisikan kelereng. Kotak pertama ya. Budi kotak pertama berisikan 3 kelereng merah. Kotak pertama 3 kelereng merah ya, 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih ya. Dan kotak kedua ya berisi 4 kelereng putih dan 2 kelereng hitam ya. 4 kelereng putih dan 2 kelereng hitam, 2 kelereng hitam. Nah, samakah jumlah kelereng yang dimiliki Andi dan Budi? Ya, kita lihat ya di contoh ya. Kelereng Andi ya, kotak pertama itu isinya berapa, teman-teman? Nah, kotak pertama maka dapat ditulis ya. Maaf ya. 3 kotak pertama ya ditambah 2. Nah, tambah 2. Lalu untuk kotak keduanya ditambah 4. Ini kotak pertama. Kotak kedua ya, yang Budi. Kalau Budi ya kotak pertamanya tadi 3 ya, 3. Nah, ini ditambah ya kotak keduanya ada berapa? 1 2 3 4. Nah, 4 ditambah 2. Nah, begini teman-teman. Terus coba dijumlahkan, kerjakan ya. Kalau ada tanda kurung ya. Kalau ada tanda kurung maka dikerjakan terlebih dahulu ya. 3 tambah 2 5. Lalu ini turunkan ya. Yang ini yang bawah, yang Budi, 4 tambah 2 6. Nah, yang ini turunkan. Nah, berapa teman-teman? 5 tambah 4 9. 3 tambah 6 9. Apakah sama hasilnya? Sama ya. Jadi sifat pada asosiatif penjumlahan dapat ditulis ya. Di sini saja ya ditulisnya. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, ini rumus dari sifat asosiatif pada penjumlahan. Teman-teman, ini rumusnya ya, asosiatif pada penjumlahan. Oke, sekarang asosiatif pada perkalian. Ya. Asosiatif pada perkalian. Maaf, sebelah sini. Nah, asosiatif pada perkalian ya. Misalkan Andi mempunyai 2 kotak mainan. Setiap kotak diisi dengan 3 bungkus kantong kelereng dan setiap kantong ya berisi 4 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng Andi? Ya. Andi memiliki 2 kotak. Tiap kotaknya ya, memiliki 2 kotak. Tiap kotaknya berisikan 3 kelereng. 3 bungkus, maaf. 3 bungkus. Dan isi dari 3 bungkus itu, satu bungkusnya adalah 4 kelereng. Maka 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah,
Ini kotak 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, ini kotak 1, ini kotak 2. Terdapat dua cara teman-teman yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kelereng Andi. Ya, terdapat dua cara ya. Ada cara pertama, yaitu dengan menghitung bungkusnya dulu, menghitung banyak bungkus ya. Kemudian hasilnya dikalikan dengan banyak kelereng tiap bungkus. Cara pertama ya, cara pertama itu menghitung bungkus, hasilnya dikalikan banyak kelereng. Hasilnya dikalikan kelereng tiap bungkus. Nah, tiap bungkus. Ini coba kita cara pertama dulu ya. Cara pertama ya, banyak bungkus. Nah, banyak bungkusnya ada berapa ya? Banyak bungkusnya, kotak 1 ada 3 ya, ada 3, kotak 2 ada 3. Nah, kotak 1 ada 3, kotak 2 ada 3. Lalu berapa? Dikalikan dengan banyak kelereng tiap bungkus ya, dikalikan banyak kelerengnya per bungkusnya berapa tiap bungkusnya? 1 2 3 4 ya, sama ya 4. Maka dikalikan 4. Nah, dikalikan 4. Oke. Nah, karena 3 ditambah 3 ya. Kalau ini kan asosiatif ya, asosiatif perkalian ya. Jadi ini dijadikan perkalian. 3 ditambah 3 itu jadinya 3-nya ada 2. Maka 2 kali 3 ya. 2 kali 3 kali 4. Sekarang kerjakan dalam kurung dulu. 2 kali 3 6, turunkan kali 4. Nah, sekarang 6 kali 4 berapa teman-teman? 24. Nah, 24. Hasilnya 24. Maka dapat disimpulkan ya, untuk ini ya, untuk cara pertama jadi menghitung bungkus hasilnya dulu ya, menghitung bungkus, banyak bungkus. Nah, menghitung bungkus cara pertama, lalu hasilnya dikalikan dengan banyak kelereng tiap bungkusnya. Oke, ini cara pertama. Sekarang masuk ke cara kedua, teman. Cara kedua ya, cara 2 menghitung banyak kelereng dari setiap kotaknya dahulu, kemudian hasilnya dikalikan dengan banyak kotak. Cara 2 ya, menghitung banyak kelereng ya, menghitung banyak kelereng dari setiap kotaknya dahulu. Menghitung banyak kelereng dari setiap kotaknya, kemudian hasilnya dikalikan dengan banyak kotak. Dan hasilnya ya, hasilnya dikalikan banyak kotak. Nah, ya, cara kedua menghitung banyak kelereng ya, semuanya dari tiap kotak, kemudian hasilnya itu dikalikan banyak kotak ya. Coba kita tulisnya bagaimana teman-teman. Jadi banyak kotak
ya, banyak kotak. Menghitung banyak kotak berarti ada berapa? 2 kotak ya. Lalu ya, jangan lupa dikali karena asosiatif pada perkalian ya. Nah, lalu kemudian ya, hasilnya dikalikan banyak dan menghitung kelerengnya. Menghitung kelerengnya tiap kotak itu ada 3 ya, 3 bungkus ya, 3 bungkus, dan isinya adalah 4 ya, 4 ya, 4 4 4 4, maka 4 tambah 4 tambah 4 ya, 4 tambah 4 tambah 4. Nah, maaf, kurang sedikit kegeser. Nah ya, nah karena di sini asosiasi perkalian ya, turunkan ini dijadikan perkalian ya. Dilihat di sini 4-nya ada 3, maka 3 dikalikan 4 ya, sama dengan, kerjakan dalam kurung dulu, ini diturunkan ya, 3 dikali 4 12. Nah teman-teman, 12 dikali 4 sama dengan 24. Nah begini teman-teman, sama nggak dengan tadi hasilnya ya, sama dengan 24. Nah kita lihat lagi ya. Ya, perhitungan cara pertama tadi dengan cara 2 dikali 3 ya, 2 kali 3 kali 4. Nah ini cara pertama. Dan cara yang kedua ya, cara yang kedua itu 2 dikali 3 kali 4. Nah hasilnya sama nggak teman-teman? Tadi hasilnya sama, ini 24 dan ini 24, maka sama tidak? Sama ya, sama dengan sama. Maka sifat asosiatif pada perkalian itu rumusnya adalah ya, tidak kelihatan, maaf ya, maka sifat asosiatif pada perkalian itu ya, A ya dikali B ya, tutup kurung, kali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C. Nah begitu teman-teman, untuk ini rumus asosiatif ya pada perkalian. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya kepada teman-teman ya. Terima kasih, silakan teman-teman dikerjakan ya untuk tugasnya ya. Barakallahu fikum ya, semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.